Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur kita kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan beri hari yang baru lagi buat kita semua. Kita akan masuk dalam renungan pagi dan kita berdoa. Saudara Bapak Surga, kami berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami boleh lalui dengan berkat-berkat Tuhan, dan kemudian kami bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat. Tapi sebelum kami beraktivitas, kami mau pagi ini kami diberkati dengan firman Allah dalam renungan pagi, mengurapi kami semua supaya kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin, puji Tuhan. Saudara, renungan pagi kita pada hari ini temanya adalah mengakui keterbatasan kita. Ayatnya kita baca saudara di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-4 dan ke-5. Saya baca saudara. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Saudara, kalau kemarin kita membahas tentang inti penyembahan, yaitu penyerahan diri, nomor satu adalah ketakutan yang menjadi penghalang penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan. Maka pada hari ini kita akan berbicara tentang keangkuhan hidup, keangkuhan diri yang juga menjadi penghalang total penyerahan diri kita kepada Allah. Saudara, ayat yang kita baca tadi saudara adalah bukti bahwa keangkuhan ditawarkan iblis pada kita dengan kalimat ini saudara, "Kamu akan menjadi seperti Allah." Keinginan untuk berkuasa merupakan penyebab begitu banyak tekanan dalam kehidupan kita. Kehidupan memang pergumulan saudara, tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa pergumulan kita merupakan pergumulan dengan Allah. Ada seorang hamba Tuhan saudara berkata, "Mengapa banyak orang tetap bermasalah, tetap mencari, kurang mengalami kemajuan? Adalah karena mereka belum sampai pada akhir dari kehidupan mereka. Mereka mencampuri pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya Tuhan lakukan untuk kita." Saudara, Bapak Ibu Saudara, kita bukan Allah dan tidak akan pernah menjadi Allah. Tidak akan pernah menjadi Allah saudara. Kita adalah manusia. Ketika kita berusaha menjadi Allah, lihat saudara, pada akhirnya kita akan menjadi sama seperti iblis yang menginginkan hal yang sama. Iblis itu pengen supaya dia menjadi seperti Allah saudara, dan kita tidak bisa. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan keterbatasan kita, seringkali emosi kita yang bermain. Emosi saudara, emosi kita yang bermain. Kita ingin memiliki semuanya, lebih kaya, lebih kuat, lebih cantik, dan lain-lain. Tetapi jika kita tidak mendapatkannya, kita akan kecewa saudara. Lalu ketika kita melihat bahwa Allah memberi hal tersebut kepada orang lain, kita menjadi iri hati, cemburu, dan marah. Saudara, sekarang kita akan masuk pada berserah diri. Berserah diri kepada Allah bukan berarti kita jadi orang yang malas, bermalas-malasan saudara. Berserah diri berarti sebaliknya, menyerahkan kehidupan kita untuk mengubah apa yang perlu diubah. Saudara, Allah seringkali memanggil orang-orang yang menyerahkan diri untuk berperang bagi Allah, bagi Tuhan. Berserah diri bukanlah tindakan bagi pengecut saudara. Berserah diri tidak meninggalkan pikiran rasional kita. Tuhan tidak menyia-nyiakan. Begini saudara, maksud saya, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan pikiran yang Dia berikan kepada kita. Allah ingin memakai kita dengan kepribadian yang unik yang Dia berikan kepada masing-masing kita. Semakin kita membiarkan Allah menguasai kita saudara, semakin kita menjadi diri kita yang sebenarnya.
Allah yang menjadikan kita, Dia menciptakan kita dengan segala perbedaan seperti yang direncanakannya. Saudara, berserah diri paling baik ditunjukkan ketika kita, yang pertama, taat, saudara. Saudara, ketika kita berkata, ya Tuhan, oke Tuhan, gitu ya saudara, untuk segala yang Dia minta. Ketaatan adalah berkata, ya Tuhan, untuk segala yang Dia minta. Pokoknya kalau Tuhan bilang ini, ya Tuhan, saya laksanakan. Itu adalah ketaatan. Sedang berkata, tidak Tuhan, adalah menentang Tuhan. Kita, saudara, kita tidak bisa menyebut Yesus itu Tuhan bila kita menolak untuk taat kepadanya. Jadi nggak ada orang yang bisa bilang Yesus Tuhan tapi nggak taat kepada Dia. Nah, saudara, kita baca di Lukas 5 ayat 5, saudara. Ini bicara soal ketaatan. Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Orang yang berserah diri menaati firman Allah, meskipun firman itu tidak masuk di akalnya, saudara. Dari hal lain, saudara, dari kehidupan berserah diri adalah yang pertama tadi, taat. Yang kedua adalah percaya, saudara. Kita melihat Abraham mengikuti pimpinan Tuhan tanpa tahu kemana Tuhan akan membawanya. Dan banyak lagi tokoh-tokoh di Alkitab, saudara, yang mengalami hal yang tidak jelas dalam pikiran mereka, tetapi mereka percaya. Bapak Ibu Saudara, dalam penyerahan diri kita, hal yang paling sulit bagi orang untuk berserah diri, menyerahkan, saudara, yang diserahkan adalah harta mereka. Jadi paling sulit orang menyerahkan harta mereka kepada Tuhan. Saudara, kita baca Matius 6 ayat 24, saudara. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, firman Tuhan bilang, tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Berikutnya, saudara, dalam Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, teladan terbesar bagi penyerahan diri adalah Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Markus 14 ayat 3 sampai 6, ayat 36 maksud saya, saudara. Markus 14 ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi ini bicara soal ketaatan. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Sekali lagi, Yesus adalah contoh ketaatan yang paling baik yang perlu kita tiru, saudara. Pada akhirnya, saya akan mengakhiri dengan kata-kata ini, saudara. Penyerahan diri yang paling tulus adalah ketika kita berkata gini, Bapa, jika masalah, penderitaan, sakit, atau situasi apapun, jika ini diperlukan untuk tujuan dan kemuliaan-Mu dalam hidupku atau orang lain, janganlah singkirkan itu daripadaku. Sebuah perkataan yang luar biasa, saudara. Sebuah doa yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan, Bapa, jika masalah, penderitaan, sakit, atau situasi apapun, jika ini diperlukan untuk tujuan dan kemuliaan-Mu di dalam hidupku atau orang lain, janganlah singkirkan itu daripadaku. Sekian renungan pagi. Amin. Kita berdoa, saudara. Bapa surga, kami berterima kasih kalau kami boleh mengerti bahwa Engkau punya rencana yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami tahu ada banyak keterbatasan kami, tapi waktu kami percaya, kami taat kepada Tuhan, kami boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami.
Tuhan tolong kami semua. Kalau ada di antara jemaat-Mu sekarang yang ada dalam masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, dan Tuhan, mereka sudah hampir tidak sanggup lagi mengatasi itu semua. Datanglah Engkau untuk menjamah mereka, memberitahu bahwa ada dan masih ada rencana Tuhan yang luar biasa atas kehidupan mereka semua. Kuatkan dan teguhkan kami semua. Terpuji nama-Mu, masuk ke yang baru ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.